Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Aziza dengan NPM 2113201010. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga terhadap ide bunuh diri pada remaja di kota X. Nah, ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Sulung Alfianto Akbar, Eskom MMSI. Lalu pada latar belakang, nah di Asia Tenggara, angka bunuh diri tertinggi ini terdapat di Thailand, yaitu sebesar 12,9 per 100.000 populasi. Lalu disusul oleh Singapura, yaitu sebanyak 7,9, lalu ada Vietnam 7,0, lalu Malaysia 0,2, dan Indonesia di urutan ke-5, yaitu pada 3,7. Nah, Indonesia ini berada pada urutan kelima di Asia Tenggara. Nah, jika dilihat dari angka kejadian bunuh diri di Indonesia, berdasarkan wilayah provinsi, yaitu provinsi dengan kasus bunuh diri terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki kasus bunuh diri sebesar 224 kasus. Lalu kemudian disusul pada Provinsi Jawa Timur sebesar 100,7 kasus, lalu di urutan ketiga terdapat Provinsi Bali sebesar 56 kasus, lalu Jawa Barat sebanyak 35 kasus bunuh diri. Nah, data tersebut berdasarkan data Kepolisian RI. Pada periode Januari hingga Juni 2023, terdapat 585 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia dan mayoritas terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah bagaimana hubungan tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga terhadap ide bunuh diri pada remaja di kota X. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga terhadap ide bunuh diri pada remaja di kota X. Lalu pada tujuan khususnya, yang pertama menilai tingkat gejala depresi pada sampel penelitian. Yang kedua, menilai lingkungan keluarga pada sampel penelitian. Yang ketiga, menilai ide bunuh diri pada sampel penelitian. Lalu pada manfaat penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama manfaat bagi peneliti. Ini untuk memberikan informasi mengenai hubungan tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga dengan ide bunuh diri pada remaja. Lalu yang kedua, manfaat bagi institusi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan juga menambah pengetahuan tentang hubungan tingkat gejala depresi dengan ide bunuh diri pada remaja. Lalu manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi bagi masyarakat, keluarga, dan lain-lain. Lalu pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai remaja. Remaja merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada tahap ini terjadi perubahan dari segi biologis, psikologis, dan sosial, sehingga sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Menurut WHO, masa remaja merupakan fase kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun, di mana pada fase ini remaja mengalami pertumbuhan fisik kognitif dan psikososial yang cepat yang mempengaruhi cara mereka merasakan, berpikir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada depresi. Depresi digambarkan sebagai kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak berarti, menarik diri, kesulitan untuk tidur, hingga kehilangan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, depresi ini dapat terjadi saat individu mengalami stres yang berkepanjangan dan berhubungan dengan kejadian yang baru saja menimpanya.
Kejadian yang dialami dapat berupa mood depresif, kehilangan minat, perasaan bersalah, terganggunya pola tidur dan nafsu makan, serta energi menurun dan hilangnya konsentrasi. Lalu yang ketiga ada lingkungan keluarga. Keluarga menjadi sumber dukungan primer sebelum dukungan dari teman dan sahabat. Ini dapat diartikan bahwa keluarga menjadi sumber dukungan sosial yang pertama diterima oleh remaja. Oleh karena itu, remaja dan keluarga memiliki hubungan yang berjangka panjang yang selalu memberikan suportif pada remaja. Nah, remaja yang dapat memberikan dukungan Remaja yang mendapat dukungan sosial yang kurang dari keluarga akan menyebabkan peningkatan terhadap ide untuk melakukan bunuh diri ketika berada dalam kondisi stres. Lalu yang keempat ada ide bunuh diri. Nah, ide bunuh diri ini dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang bertujuan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan segera. Ide bunuh diri ini dikaitkan dengan peningkatan risiko upaya diri di masa yang akan datang. Munculnya ide bunuh diri itu sendiri merupakan tanda penting akibat dari tekanan psikologis dan membutuhkan perhatian yang ekstra dalam evaluasi klinis. Lalu selanjutnya ada kerangka teori. Nah, bisa kita lihat yang pertama ini ada faktor keturunan, lalu yang kedua ada neurobiologi, yang ketiga lingkungan dan psikososial, yang keempat faktor kognitif, 5 faktor lainnya. Yang ini akan mempengaruhi etiologi yang akan berpengaruh pada tingkat depresi. Nah, selain etiologi, ini ada juga patofisiologi yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi tingkat depresi. Nah, dari tingkat depresi ini akan memunculkan dampak yang ditimbulkan. Ada sulit berkonsentrasi, interaksi sosial menjadi terbatas, penyesuaian diri terganggu, dan munculnya pikiran-pikiran negatif, sehingga akan muncullah ide bunuh diri. Lalu pada kerangka konsep, pada variabel independen, ini ada dua. Yang pertama, tingkat gejala depresi, dan yang kedua ada lingkungan keluarga. Nah, pada variabel dependen terdapat kejadian bunuh diri. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga dengan ide bunuh diri pada remaja di kota X, di mana semakin tinggi gejala depresi yang dialami, maka semakin tinggi pula risiko memikirkan ide bunuh diri. Lalu selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, yang pertama yaitu ada D.A. Brand DKK, J.A.M. Acat dengan judul penelitian Faktor Risiko Psikiatri untuk Bunuh Diri Remaja dengan Studi Kasus Kontrol dengan metode penelitian menggunakan metode case control. Dan hasil penelitiannya yaitu faktor risiko psikiatrik yang paling signifikan terkait dengan bunuh diri remaja adalah depresi berat, yaitu sebesar 27,0. Lalu keadaan campur bipolar dengan OR 9,0. Lalu penyalahgunaan zat dengan OR 8,5. Lalu gangguan perilaku dengan OR 6,0. Penyalahgunaan zat merupakan faktor risiko yang lebih signifikan bila disertai penyakit afektif dibandingkan bila sendirian dengan OR 17,0 berbanding 3,3. Dan mayoritas korban bunuh diri depresi ini mempunyai gangguan afektif primer, yaitu sebesar 82%. Sebagian kecil, 31%-nya, korban bunuh diri yang mengalami depresi telah mengalami depresi kurang dari 3 bulan. Upaya bunuh diri sebelumnya, yaitu ide bunuh diri dan ide membunuh juga dikaitkan dengan bunuh diri remaja. Lalu yang kedua ada Dwinara Febrianti dan Nelly Husniawati dengan judul penelitian Hubungan Tingkat Depresi dan Faktor Risiko Ide Bunuh Diri pada Remaja SMPN. Dan dengan metode penelitian menggunakan metode case control. Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis mayoritas responden berada pada tingkat depresi minimal atau tidak ada depresi. Dan dari faktor risiko ide bunuh diri responden dalam penelitian ini menunjukkan ada resiko
ide bunuh diri. Dengan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi dengan faktor risiko ide bunuh diri pada remaja di SMPN 20 Jakarta Timur. Dengan hubungan kuat dan berpola positif, artinya semakin parah tingkat depresi, maka semakin besar peluang munculnya risiko ide bunuh diri. Lalu kita akan memasuki pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan kasus kontrol atau case control, yaitu rancangan penelitian yang menelaah hubungan antara efek atau penyakit dan kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tertentu. Desain penelitian kasus kontrol ini digunakan untuk menilai berapa besarkah peran faktor risiko dalam kejadian penyakit. Lalu pada tempat dan waktu penelitian, nah penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota X. Untuk waktu penelitiannya ini dilaksanakan mulai 2 Januari hingga 24 Februari 2024. Lalu populasi dan sampel. Nah, untuk populasi penelitian ini merupakan remaja yang mengalami gejala depresi di SMA Negeri 1 Kota X, dan populasi penelitian ini sebanyak 25 orang yang telah dilakukan penyelidikan oleh psikolog di Kota X. Lalu yang kedua yaitu sampel. Nah, untuk sampel ini dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok kasus dan yang kedua kelompok kontrol. Pada kelompok kasus, dalam penelitian ini kelompok kasus yaitu responden yang pernah mencoba melakukan bunuh diri pada tahun 2023 sebanyak 25 kasus dengan teknik pengambilan sampel pada kelompok yaitu total sampling. Lalu yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok kontrol dalam penelitian ini adalah teman atau sahabat dari kelompok kasus yang tidak mengalami percobaan bunuh diri sebanyak 25 responden dengan matching tingkat gejala depresi dan lingkungan keluarga. Dengan teknik pengambilan sampel pada kelompok ini yaitu dengan menggunakan simple random sampling. Lalu ada sumber data penelitian. Pada sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, dalam data primer ini penelitian ini diperoleh dari penyebaran dan pengisian lembar kuesioner. Lalu pada data sekunder ini diperoleh dengan metode dokumentasi berupa laporan kejadian bunuh diri yang diperoleh dari laporan bulanan atau tahunan pada Polres di Kota X. Lalu pada instrumen penelitian ada 2 instrumen, yang pertama yaitu kuesioner dan lembar observasi. Lalu pada teknik pengumpulan data terdapat 3 teknik, yang pertama ada teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, dan yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas, dan ada pula pengolahan dan analisis data. Pada pengolahan data, ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu pemeriksaan data atau editing, lalu yang kedua ada pengkodean atau coding, lalu yang ketiga ini memasukkan data ke program komputer atau data entry, dan yang keempat yaitu membersihkan data atau cleaning data. Lalu analisis data ini merupakan teknik analisis data dengan menggunakan langkah selanjutnya dari data mentah untuk memperoleh makna yang bermanfaat bagi pemecahan masalah penelitian. Dalam tahap ini, data diperoleh dan dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Dalam pengolahan data ini mencakup tabulasi data dan perhitungan-perhitungan statistik. Lalu yang terakhir ada definisi operasional. Yang pertama pada variable dependent. Nah, pada variabel ide bunuh diri remaja dengan definisi operasional yaitu keinginan yang dimiliki seseorang untuk segera mengakhiri hidupnya sendiri dengan metode SBKR. Dengan alat ukur yaitu data sekunder dan kriteria objektif yaitu risiko rendah kurang dari 7 dan risiko tinggi itu kurang lebih yaitu 7 dengan skala ukur nominal. Lalu
Pada variabel independen yang pertama ada gejala depresi. Nah, kondisi dengan perasaan sedih, tidak berarti, merasa bersalah, dan kehilangan minat. Dengan alat ukur kuesioner dan kriteria objektif ini tidak ada gejala depresi 0 hingga 12 dan gejala sedang yaitu 13 hingga 18 dan gejala berat kurang lebih 19 dengan skala ukur nominal. Lalu yang terakhir ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini memiliki indikator sebagai berikut, yaitu sikap orang tua, seperti pengawasan dan perhatian, lalu suasana rumah, seperti keharmonisan, nilai dan norma yang berlaku. Dengan alat ukur kuesioner, lalu kriteria objektifnya yaitu kualitas hubungan yang negatif dengan orang tua yang mengisyaratkan munculnya ide bunuh diri lebih awal di kalangan remaja dengan skala ukur nominal. Baik, sekian presentasi dari saya, yaitu Aida Nur Aziza. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.